Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita baru saja menyelesaikan 7 minggu kampanye Touching Heaven, Changing Life. Di mana di saat-saat ini kita sebut dengan Coram Deo, yaitu kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan saya, para pemimpin, sungguh bersyukur bahwa kita baru saja 1 minggu ini membuka Mesbah Coram Deo pagi. Jam 6 pagi, bila Bapak Ibu yang memang bisa, silahkan bergabung. Sementara kita sudah memiliki 3 Mesbah Coram Deo yang malam hari, yaitu pukul 7, pukul 8, dan pukul 9 malam. Kita rindu semakin banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan bukan saja terbatas di gereja lokal kita, tapi dari tubuh Kristus, dari berbagai kota, dari berbagai pulau, bahkan dari luar negeri, bisa join bergabung membangun keintiman dengan Tuhan. Ini waktunya tubuh Kristus bersatu, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita dekat, intim, melekat dengan Tuhan. Kita bergantung mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau lanjutkan. Kebenaran hari ini sungguh kebenaran yang sangat-sangat esensial, yang sangat mendasar, yaitu kuasa imajinasi. Ya, apa itu imajinasi? Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Oleh sebab itu imajinasi ini sangat-sangat penting. Ya, kadangkala kita terbatas sekedar mata jasmani, tapi kita punya kemampuan, ada mata di dalam pikiran kita yang disebut imajinasi. Nah, kita ingat di zaman dulu, di zaman purba, ada satu kerajaan yang sangat berkuasa, kerajaan pertama di dunia. Dengan raja penguasa pertamanya namanya Raja Nimrod. Kerajaan apakah itu? Kerajaan Babel. Saya ingin membuka Kejadian pasal ke-11 ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini. Dan ia berfirman, jadi Tuhan berfirman, mengomentari apa yang dilakukan oleh Nimrod dengan bangsanya. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Waduh, mereka benar-benar sepakat, saudara. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi Tuhan mengomentari dari niatan Raja Nimrod bersama bangsa Babel yang ingin membangun kerajaan adikuasa di dunia ini dan ingin membanggakan kesombongan, kehebatan manusia ini dengan satu komentar yang luar biasa. Kita mungkin berpikir kok Tuhan setuju. Sebetulnya bukan soal setujunya, tetapi Tuhan mengomentari suatu prinsip kepemimpinan Nimrod yang membangun suatu visi, suatu imajinasi buat bangsa ini. Dikatakan apapun juga yang mereka rencanakan, dalam bahasa aslinya dikatakan apapun juga yang mereka imajinasikan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Betapa kuasa imajinasi itu hebat luar biasa. Nimrod menggambarkan kita mau bangun suatu ibu kota dari kerajaan ini. Dengan istana yang begitu megah, menara pencakar langit, menara Babel. Nimrod mau berkata kita bisa lakukan apapun di dunia ini. Kita mau bersatu, kita ini manusia yang paling hebat di dunia ini. Dan bahkan Nimrod mau berkata, Tuhan itu apa? Tuhan tidak ada. Kita segala-galanya. Inilah niatan jahat Nimrod. Dan kita tahu akibat berikutnya Tuhan begitu marah, Tuhan menghalangi rancangan jahat ini. Tuhan mengkacau balaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan menara Babel itu batal, tidak berhasil dibangun. Oleh sebab itu, kita mau belajar melihat bagaimana kuasa imajinasi selalu ada di dalam tuntunan Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin, nabi-nabi Tuhan sepanjang abad. Kita mulai dari Abram, ya. Ketika itu Tuhan mau meminta Abram keluar daripada negerinya.
Dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dia berasal dari Ur Kasdim, dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Ketika itu bapaknya membawa anak-anak dan keluarganya ke satu tempat yang namanya Haran, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri mana? Tidak tahu, saudara. Jadi Abram yang dia tahu cuma asalnya di Ur Kasdim, kemudian dia pindah ke kota Haran, daerah Haran, di mana dia besar di sana. Tapi Tuhan berkata, aku mau bawa kamu keluar dari negerimu, dari keluargamu. Aku mau berikan satu kehidupan masa depan yang luar biasa kepadamu, Abram. Engkau akan jadi bapak bangsa pilihanku, bapak bahkan banyak bangsa di dunia ini. Jadi siapa Abram? Orang kampung Ur, dan dia hanya taunya kota Haran. Tapi Tuhan mau bawa suatu visi yang besar. Dia taat, dia bayangkan negeri yang akan ditunjukkan Tuhan itu negeri yang luar biasa. Dan dia taat akan pimpinan Tuhan. Dia bayangkan itu. Dan lalu Tuhan tuntun terus dalam perjalanan imannya menuju tanah Kanaan. Dikatakan di dalam Kejadian 13 ayat ke-16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena Abram dan Sarai tidak punya anak. Tetapi Tuhan mau menjanjikan dia menjadi bapak banyak bangsa. Bagaimana caranya? Dia harus mengimajinasikan. Dia harus mengandung rencana Tuhan itu di dalam rohnya, di dalam hatinya. Oleh sebab itu Abram diminta Tuhan mengimajinasikan keturunanmu itu seperti debu tanah banyaknya. Ketika itu Abram melewati padang gurun. Setiap hari kakinya bersentuhan dengan debu, ya, dengan pasir. Begitulah banyaknya keturunanmu Abram. Dia bisa rasakan pasir-pasir yang nyelisip kepada sandalnya atau sepatunya. Dan tiap hari dia sentuh dengan kakinya. Begitu banyaknya keturunanmu. Dia bayangkan itu, dia imajinasikan itu. Kemudian Kejadian 15 ayat ke-5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi di padang gurun yang ketemu cuma di bawah ada pasir atau debu tanah. Di atas ada bintang-bintang. Tetapi itulah yang dipakai Tuhan untuk membangun pembaharuan pikiran, yaitu imajinasi Abram. Supaya dia percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian dilanjutkan di Kejadian 17 ayat ke-5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama awalnya Abram, bapak yang mulia. Hanya dirinya sendiri yang hebat, tetapi diganti dengan Abraham, bapak banyak bangsa, saudara. Ketika dia ditanya namanya, dia sebutkan, dia perkatakan itu visi, rencana Tuhan. Dia bayangkan, dia katakan, dia bayangkan, dia katakan. Akhirnya 25 tahun kemudian Ishak lahir, saudara. Begitu lama waktunya, ya butuh waktu, saudara. Tetapi ada proses yang benar yang harus dilewati, yaitu mengimajinasikan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, firman Tuhan bagi Abram. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjutkan prinsip ini. Berarti imajinasi yang Tuhan perintahkan itu seperti rahim rohani. Kalau ibu-ibu di sini yang pernah mengandung ya, pernah hamil, maaf ya, pasti ibu-ibu punya suami bukan? Dan lewat hubungan suami istri ada benih yang ditanam di dalam rahimmu, maka muncullah janin di dalam rahimmu yang terus berkembang
Akhirnya tiba waktunya 9 bulan 10 hari atau 40 minggu, lahirlah seorang anak yang dinanti-nantikan. Begitulah imajinasi kita seperti rahim rohani. Butuh benih yang ditanam. Benih itu apa? Benih firman Tuhan. Benih rencana Tuhan. Benih kehendak Tuhan yang ditanam di dalam imajinasimu. Dan ketika terjadi suatu proses keintiman, maka terjadilah kehidupan di dalam rahim. Terjadilah rencana Tuhan dikandung di dalam rohmu. Kemudian engkau proses. Kalau orang yang hamil butuh 9 bulan. Abraham butuh 25 tahun. Kita tidak tahu setiap pribadi. Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Dan butuh proses mengandungnya saudara. Saudara setia dalam mengandung menantikan waktunya tiba. Kairosnya Tuhan digenapi. Dan ketika waktunya tiba, maka datanglah penggenapan itu. Rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Janji Tuhan itu digenapi, dialami dalam hidup saudara. Maukah saudara mulai hari ini saudara tidak membuang-buang waktu sia-sia. Untuk berpikir sia-sia. Berpikir hal-hal yang tidak ada gunanya. Tapi saudara mulai mengandung firman. Saudara mulai membaca firman, merenungkan firman. Kemudian sampai terjadi suatu keintiman dengan firman. Akhirnya lahirlah kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu seperti rema di dalam roh saudara. Dan kemudian saudara terus renungkan, saudara terus bayangkan. Perenungan yang benar adalah sampai dengan mengimajinasikan firman itu. Seperti saudara bayangkan ketika itu nanti jadi kenyataan itu seperti apa. Begitu jelas, begitu nyata firman itu yang benar-benar akan jadi realita saudara. Dan tiba waktunya Tuhan itu akan digenapi saudara. Tapi sama seperti ibu-ibu yang mengandung, banyak tantangan bukan? Mungkin terjadi pendarahan. Mungkin saudara sampai jatuh dan terjadi yang membahayakan di dalam janin saudara. Ataupun hal-hal yang memang mengganggu. Saudara mungkin konflik dengan suamimu. Sehingga secara emosional mental saudara terganggu. Oleh sebab itu bisa berakibat buruk kepada bayi yang ada di dalam rahimmu. Begitulah kita ketika kita dalam mengandung rencana Tuhan. Ketika kita mengimajinasikan firman Tuhan itu saudara. Banyak sekali tantangan. Iblis tidak suka kehendak Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu langkah yang kita harus lewati bersama-sama adalah proses peperangan rohani. Proses pembaharuan pikiran senantiasa. Ya, di Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ketika engkau sedang merenungkan firman Tuhan, saudara sedang fokus mengimajinasikan firman, tapi mungkin ada kata-kata yang terngiang, baik itu self-talk dari dirimu sendiri. Dari mana itu? Dari rekaman kata-kata yang pernah engkau terima dari masa lalu, di masa kecilmu. Engkau sering dikata-katain oleh keluargamu, mungkin oleh orang tuamu, oleh saudaramu. Kamu mah gak bisa apa-apa. Kamu memang dari dulu memang males. Kamu ini bodoh. Kamu ini goblok. Kamu ini benar-benar gak ada apa-apanya. Lihat dong sama saudaramu yang lain. Dia lebih pintar dari kamu. Dia lebih cantik dari kamu. Dia lebih ganteng dari kamu. Kamu ini apaan sih? Mungkin begitu sering kau dibully. Dan itu tertancap di dalam pikiranmu. Itu menjadi batasan ketika engkau mengimajinasikan firman dalam dirimu berkata, mana mungkin, siapa saya? Apa bisa Tuhan percaya saya sampai rencana yang sebesar itu? Gak mungkin Tuhan, itu cuma angan-angan kosong saya. Itu mimpi di siang hari. Gak mungkin Tuhan saya bisa lakukan itu. Gak mungkin hidup saya sampai sehebat itu. Gak mungkin Tuhan. Begitu banyak pikiran-pikiran sia-sia yang pernah engkau terima di masa lalu. Tapi ketika engkau sudah jadi orang percaya, itu mengganggumu senantiasa, saudara. Oleh sebab itu,
kita harus peperangan rohani. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan seperti dunia, jangan seperti yang masa lalumu yang salah itu. Engkau mesti buang, engkau mesti ganti dengan firman. Kita mesti tolak, kita mesti cabut, kita mesti buang dalam nama Yesus, saudara. Coba saudara temukan apakah ada pikiran-pikiran sia-sia, tipu daya iblis yang sudah pernah masuk di dalam pikiran bawah sadar atau di dalam hatimu dari proses kehidupanmu di masa lalu. Itu yang menjadi peperangan terbesar dalam dirimu. Dan ditambah juga begitu banyak mungkin dari orang-orang yang ada di sekitarmu sekarang. Yang mengata-ngatai, yang membuli, yang mengejek, yang menghina, yang membuat engkau tidak yakin apakah benar rencana Tuhan itu ya dan amin. Saudara, oleh sebab itu proses mengandung ini menentukan. Kadang proses mengandung ini bisa lebih lama daripada semestinya. Karena ketidaktaatan kita, karena kejatuhan kita, karena kekalahan kita. Oleh sebab itu saudara, saudara harus tetap pegang visi Tuhan, rencana Tuhan itu. Tetap fokus kepada itu. Nah, kita akan lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, begitu banyak peperangan di dalam imajinasi bangsa ini yang membuat mereka akhirnya kalah total, saudaraku. Ketika mereka dijanjikan keluar dari Mesir akan diberi tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, yang begitu makmurnya, yang begitu suburnya. Tapi ketika di pertengahan jalan, saudaraku, Musa mengutus 12 pengintai, tetapi ada 10 pengintai yang membawa berita berbeda dengan 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Dikatakan di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara bisa lihat imajinasi dalam pikiran 10 pengintai. Mereka melihat bangsa Kanaan. Raksasa-raksasa, kanibal, pemakan manusia, saudara. Begitu menakutkan. Dan kami kayak belalang, saudara. Jadi mereka merendahkan keberadaan mereka dan membesar-besarkan keberadaan musuh mereka. Dan benar-benar mereka tidak berani untuk masuk lebih jauh lagi ke tanah Kanaan, saudara. Tetapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, berbeda, berkata sebaliknya. Tuhan berjanji menyerahkan mereka kepada kita. Kita pasti menaklukkannya, kita pasti mengalahkannya. Kita pasti menduduki tanah Kanaan ini bersama Tuhan. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sebagian besar terhasut oleh berita hoax, kabar busuk, tipu daya yang ditabur oleh 10 pengintai. Yang juga kena tipu oleh iblis yang ingin menggagalkan rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa ini 38 tahun berikutnya terlambat tiba di Kanaan. Bahkan orang-orang di atas 20 tahun tidak ada yang bisa masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya anak-anak mereka yang masih muda 20 tahun ke bawah yang bisa menduduki tanah Kanaan. Dan kalau kita bisa lihat kisah berikutnya, ketika mereka sudah berhasil masuk ke tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, di Yosua pasal 2 ayat 9 dan 11 dikatakan oleh bangsa Kanaan ini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu sebab kami mendengar
bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan dengan kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara, orang Kanaan ternyata sebetulnya takut gemeteran. Takut betul sama bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel ini tahu dan akhirnya masuk segera, mereka akan tidak perlu terlambat. 38 tahun, saudara. 2 tahun dalam perjalanan, 38 tahun menetap di satu tempat, muter-muter di situ, di padang gurun, saudara. Tidak berani masuk-masuk, saudara. Sampai ganti generasi, baru generasi berikutnya yang masuk, saudara. Padahal bangsa musuhnya juga takut, ketakutan. Dan ini benar-benar, saudara. Karena Tuhan di pihak bangsa ini, Tuhan yang maha kuasa. Bangsa ini bangsa pilihan, bangsa yang dilindungi Tuhan. Dan bangsa Israel pasti menang, saudara. Jadi saudara, betapa seringnya orang percaya anak Tuhan yang hidupnya tidak berkemenangan. Dari kebiasaan buruk, dari problem kehidupan, problem pernikahan, problem keluarga, problem keuangan, problem emosional, problem moral, dan segala problem dosa-dosa yang mengikat. Karena saudara lebih banyak melihat berita buruk. Saudara melihat hal-hal dunia dan saudara ditipu dan saudara jadi kalah. Saudara tidak melihat firman katakan apa, kebenaran bicara apa. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Oleh sebab itu saudara, saya beri contoh satu lagi tentang Nabi Elia yang begitu hebat, saudara. Kalau tadi Musa, sekarang Elia. Ya, Elia berhasil menunjukkan bahwa Allah Israel, Allah yang hebat, bukan Baal, bukan dewa Baal itu. Dewa Baal nggak ada apa-apanya. Mereka adu kuasa di Bukit Karmel, saudara. Dan kita bisa lihat 850 Nabi Baal ternyata kalah total dengan satu, yaitu Nabi Elia bersama Tuhan. Api dari langit menyambar mesbah Elia. Sementara nabi-nabi Baal sudah puasa, sudah nyembah, sudah nyanyi, sudah tarian, segala ritual-ritual. Tidak ada tanda-tanda api dari Baal turun menyambar mesbah mereka. Dan akhirnya Elia dengan gagah perkasa memotong kepala 850 dengan hebatnya, saudara. Mungkin begitu tersohornya berita ini. Tetapi akhirnya kita bisa lihat ketika Isabel mendengar berita kekalahan dan berita memalukan 850 nabinya dipotong kepalanya. Dia berkata di 1 Raja-Raja 19 ayat pertama dan kedua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak mencabut nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ketika Elia mendengar berita ancaman, intimidasi dari Isabel, terciptalah satu imajinasi. Dia akan dibantai seperti waktu dia bantai 850 nabi itu. Bayangan kepala putus, bayangan darah keluar, bayangan kematian itu masuk dalam imajinasi Elia. Dan seketika itu juga Elia langsung ketakutan hebat, depresi hebat, stres hebat. Dan dia lari terbirit-birit terhadap ancaman seorang wanita yang namanya Isabel, saudara. Kita bisa lihat betapa bahayanya imajinasi yang diisi dengan berita yang buruk, kabar yang salah, hoax, dan tipu daya iblis. Siapapun hebatnya, langsung lemes, langsung ketakutan. Itulah yang terjadi di masa-masa pandemi ini. Ketika kau sering melihat berita-berita orang yang meninggal gara-gara COVID,
orang-orang yang terpapar di ICU karena COVID. Engkau sebarkan berita-berita kematian, berita-berita yang angka-angka yang lebih parah. Dan itu menjadi ketakutan saudara, kekhawatiran saudara ya. Orang berkata pada parno semua saudara. Kenapa? Karena itu berita-berita buruk yang lebih banyak membuat saudara takut dan khawatir. Saudara, engkau lebih harusnya membaca firman. Apa janji Tuhan buat saudara? Apa kebenaran firman buat saudara? Ketika saudara saat ini membangun mesbah Koram Deo, saudara hadir join di dalam mesbah Koram Deo, saudara membaca firman, saudara menyembah Tuhan. Ini waktunya saudara buang segala berita-berita yang bukan dari Tuhan itu saudara. Ya, jadi sekali lagi peperangan rohani terbesar adalah di dalam pikiran kita, atau lebih tepatnya imajinasi kita saudara. Dan hari-hari ini saudara, di mana semuanya kita harus online. Semua memakai gadget bukan? Saudara menggunakan handphone jauh lebih banyak dibanding waktu-waktu sebelumnya. Apa-apa kita mesti online. Dan ini adalah satu bahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan gadget. Mengendalikan sosmed saudara. Saudara, firman Tuhan peringatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara mungkin saudara berkata, saya nggak bisa bergaul, ketemu teman seperti dulu kan. Nggak bisa hangout, nggak bisa pergi bareng. Oh sekarang saudara dengan gadget, dengan sosmed, saudara bisa keliling dunia. Saudara bisa bertemu sama siapa saja. Saudara bisa bermain sendiri dengan games online saudara. Berjam-jam saudara. Dengan orang yang di luar negeri, luar kota, luar pulau. Yang bukan teman saudara. Tapi saudara berteman gara-gara saudara gamers. Gara-gara saudara senang sosmed. Saudara punya follower, saudara punya teman baru. Dan berita yang saudara baca, gambar yang saudara lihat. Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman? Karena iblis juga bisa memakai gadget yang sebetulnya netral, handphone yang sebetulnya netral, dan sosmed pun yang sebetulnya netral, bisa ditunggangi iblis untuk menabur hoax, untuk menabur kenajisan, untuk menabur kemarahan, untuk menabur berita palsu, hoax, dan segala tipu daya yang membuat saudara tersesat saudara. Dikatakan pergaulan yang buruk. Ketika saudara sosial media saudara bergaul dengan dunia ini dan engkau lebih banyak membaca, melihat hal-hal yang buruk, saudara menjadi tawar hati bukan? Saudara tidak mendekat kepada Tuhan. Saudara tanpa sadar pelan-pelan menjauh dari Tuhan. Saudara begitu gelisah. Saudara lihat di Instagram, Facebook, itu gambar, berita begitu banyak. Sudah overload information saudara. Informasi begitu banyak. Dan saudara tidak bisa memilah lagi mana berita yang benar, mana berita yang salah. Seharusnya gadget, handphone, sosmed saudara dipakai untuk memberitakan kebenaran. Saudara bisa dengan Instagram saudara menulis kata-kata yang sesuai firman. Gambar-gambar inspirasi yang membuat orang bisa lebih mengenal Tuhan dan kebenarannya. Saudara dengan TikTok, saudara bisa membagikan firman. Dan apapun platform aplikasi saudara, pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan hal-hal duniawi yang lebih banyak yang saudara tabur, saudara upload dan saudara download dan saudara lihat saudara. Ini hal-hal yang disebut kebiasaan buruk saudara. Dan ini benar-benar menjadi hancur karakter saudara dan saudara menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu saya mau saudara sekarang fokus. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12, Tuhan berjanji bagi kita anak-anak Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus selama di dunia, dia tampil sebagai manusia. Dia melayani, melakukan pekerjaan yang dahsyat, mujizat, dan segala hal yang dilakukan benar-benar memuliakan Tuhan. Pengusiran setan, kesembuhan ilahi, mujizat, dan banyak orang diselamatkan. Tapi Yesus terbatas pribadi sebagai manusia di dunia. Dia harus pergi kepada Bapa dan dia curahkan Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya.
Dan sekarang Yesus tinggal di dalam saudara. Yesus Allah Tuhan yang begitu hebatnya itu ada di dalam roh saudara. Roh saudara sama persis dengan roh Yesus. Betapa hebatnya saudara. Roh Allah yang tinggal di dalam saudara telah mengalahkan dunia. Dan semua di dunia ini takluk kepada roh Allah. Oleh sebab itu saudara dahsyat, saudara hebat, saudara luar biasa. Selayaknya kita orang percaya melakukan perkara-perkara yang dahsyat sama seperti Yesus. Bahkan lebih hebat lagi karena kita bersama-sama tubuh Kristus. Begitu banyak Yesus tinggal di dalam kita. Kita ini begitu banyak. Kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa saudaraku. Oleh sebab itu kita harus fokus selalu memandang Yesus. Di Ibrani 12 ayat kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Imajinasi pikiran kita yang selalu membayangkan Kristus Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang mau membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi saudaraku, kita diminta untuk tetap memandang Yesus. Membayangkan Yesus. Kita kalau baca firman saudara, kita harus selalu membayangkan firman itu seperti nyata saudaraku. Dan kita mau melanjutkan untuk kita boleh memiliki perspektif yang kekal. Karena kita hidup dalam dunia yang fana ini, yang terbatas, yang sementara. Sementara Tuhan kita tinggal dalam dunia roh yang kekal, yang tanpa batas saudara. Mari kita yang hidup dengan dunia terbatas bisa masuk kepada alam roh yang tanpa batas saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara sebagai orang percaya ketika kita sedang taat kepada firman Tuhan. Bukan berarti saudara hidupnya enak terus. Saudara lancar terus saudara. Begitu banyak peperangan rohani, begitu banyak gangguan dari iblis yang tidak menyukai ketaatan saudara. Makanya saudara diizinkan mengalami penderitaan-penderitaan juga di dunia ini. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Korintus, penderitaan ini ringan dibandingkan kemuliaan kekal yang kita akan terima. Jadi saudara bisa masuk ke dalam alam roh. Saudara bisa melihat di dalam kekekalan. Ketika nanti saudara berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan, betapa mulianya itu saudara. Jadi saudara tidak bisa artinya dibandingkan dengan semua kesulitan yang ada di dunia ini saudara. Dan kita mari belajar memperhatikan yang tidak kelihatan yang dalam kekekalan itu saudara. Lihatlah saudara ketika engkau nanti dipercaya Tuhan di langit dan bumi yang baru, di Yerusalem yang baru, di sorga kekal. Betapa saudara orang-orang yang setia dengan Tuhan, orang-orang yang mendapat kepercayaan mulia, mendapat upah sorgawi. Itu betul-betul tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan penderitaan kita di dalam harga mengikut Kristus saudaraku. Makanya saudara jangan terbatas dengan apa yang dilihat oleh mata. Semua di dunia ini cuma sementara. Penderitaanmu di dunia ini cuma sementara. Setialah terus memandang Yesus. Setialah terus memegang kebenaran. Tetaplah taat kepada kebenaran. Walaupun sepertinya menunggu waktunya digenapinya. Butuh waktu sekali lagi. Kita mau tetap setia saudaraku. Ketika Stefanus dirajam. Apa yang terjadi? Penderitaan yang begitu hebat. Sampai dia mati syahid jadi martir saudara. Di dalam kisah para rasul pasal 7 ayat ke-55 dikatakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus dibukakan pikirannya, imajinasinya. Dia bisa melihat yang tidak kelihatan secara fisik.
dia bisa melihat Tuhan memandang dia dengan penuh kemuliaan. Mau menyambut pahlawan imannya yang mati syahid, siap berpulang ke rumah Bapa, siap disambut oleh Tuhan dengan segenap tentara malaikat sorga. Betapa mulianya dia. Batu-batu yang sedang dilempar merajam dia, mungkin dia sudah tidak lagi rasakan karena dia melihat kemuliaan Tuhan melampaui segala sakitnya, kena batu kepalanya, tubuhnya semua itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan Tuhan yang dia bisa alami bersama Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya mau saudara belajar tetap setia, pembaharuan pikiran, tetap setia merenungkan kebenaran firman. Dengan cara apa? Sampai mengimajinasikan, saudaraku. Ketika engkau sedang sakit, ambillah ayat firman janji Tuhan tentang kesembuhan. Saudara baca, saudara. Saudara jangan baca ayat yang lain-lain. Saudara fokus baca firman itu. Benih firman itu harus dikandung di dalam rahim rohani saudara. Dan ketika ada keintiman, ada kesatuan, terjadilah kebenaran itu. Bisa makin hari makin bertumbuh, makin hari akhirnya lahir. Genaplah janji Tuhan itu menjadi kenyataan, saudara. Firman kesembuhan benar-benar dialami dalam diri saudara. Yesaya 26 ayat ketiga dari versi firman Allah yang hidup dikatakan, semua orang yang percaya kepadanya akan tetap memiliki damai yang sempurna, yaitu semua orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Kata hati di Yesaya 26 ayat 3 ini bahasa aslinya sama dengan imajinasi, saudara. Semua orang yang imajinasinya tertuju kepada Tuhan akan tetap memiliki damai yang sempurna. Wow. Dari versi Amplified dikatakan, you will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stay on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Jadi Tuhan tetap menjaga kita di dalam damai yang sempurna, damai yang senantiasa, damai yang berkelanjutan, yang terus menerus. Dengan apa? Imajinasi kita, kecenderungan pikiran kita tetap kepada Tuhan saja. Tetap kita bergantung kepada Tuhan saja. Dan kita selalu punya pengharapan pasti hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini saudara, jangan sampai dunia dengan semua godaan, tawaran, cobaannya masuk di dalam imajinasi saudara. Kalau saudara yang hidup lama di dalam segala dosa-dosa dan kenikmatannya, itu menjadi sugesti atau bisa menjadi imajinasi yang mengganggu dan menggoda saudara. Saudara buang itu semua. Saudara bertobat sungguh-sungguh dan ganti semua kenikmatan dosa itu dengan kenikmatan hadirat Tuhan. Kenikmatan kebenaran firman Tuhan. Kenikmatan janji Tuhan ketika kau alami. Seperti apa hebatnya, luar biasanya hidup di dalam ketaatan akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika engkau memiliki waktu, prioritaskan waktumu untuk intim dengan Tuhan. Joinlah di Mesbah Koramdio yang ada saudara. Joinlah dengan tubuh Kristus saling membangun. Terlibatlah saudara dengan komunitas sepakat untuk saudara saling menjaga dan dijaga. Sehingga saudara tetap di dalam mata fokus tertuju kepada Kristus saja. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, ini waktunya engkau membawa umat Tuhan. Setiap orang percaya, setiap anak Tuhan di dalam tubuh Kristus. Untuk boleh kami benar-benar connect kepada Tuhan Sang Kepala kami. Lewat penyembahan, lewat keintiman kami dengan Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan. Lewat Mesbah Koramdio secara korporat. Kami mau terus intim mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami mau memakai imajinasi kami Tuhan sebagai rahim rohani kami. Dan kami ketika merenungkan firman, mengimajinasikan firman, benih firman itu bersatu di dalam roh kami. Maka kebenaran itu bisa lahir
di dalam kehidupan kami, bisa genap di dalam kehidupan kami, bisa nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa untuk segala godaan-godaan dunia, lewat berita hoax, lewat chat-chat yang sia-sia, lewat gambar-gambar sosmed yang sia-sia, lihat semua hal-hal yang kami lihat dalam tayangan yang sia-sia. Kami mau buang, kami mau tolak, kami tidak mau gunakan mata, pikiran kami, imajinasi kami untuk menerima hal tersebut ya Tuhan. Tapi kami mau memakainya untuk kebenaran, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga sungguh itu melahirkan damai yang sempurna di dalam diri kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang begitu sulit, ada damai yang sempurna memelihara hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Mesbah Koramdio pagi dan malam hari pukul 7, pukul 8 dan pukul 9. Bahkan akan ada multiplikasi Mesbah Koramdio yang lainnya. Dan ada multiplikasi kompak-kompak yang begitu banyak. Sehingga umat Tuhan betul-betul hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi bersatu hati memberkati bangsa Indonesia dengan segala pelaksanakan vaksin di berbagai tempat. Sehingga sungguh Tuhan, dengan secepat mungkin Tuhan, seluruh bangsa Indonesia boleh menerima vaksin. Sehingga kami bangsa ini boleh Tuhan masuk kepada suatu babak yang baru. Bahkan kami dengar ada penemuan vaksin dari negeri kami sendiri. Kami berdoa sehingga proses semuanya itu sungguh vaksin yang sangat efektif untuk membangun daya tahan tubuh kami terhadap serangan COVID ini ya Bapa. Berkati bangsa kami, berkati presiden kami, berkati semua pejabat-pejabat yang bertanggung jawab di negeri kami untuk mengelola segala kepercayaan yang ada dengan bertanggung jawab, dengan hormat akan Tuhan, dengan mengabdi kepada rakyat sehingga tidak ada lagi pejabat yang korupsi dan menyalahgunakan jabatan, tapi mereka menjadi wakil-wakil rakyat sekaligus wakil Tuhan untuk mensejahterakan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan mari umat Tuhan arahkan tanganmu kepada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa di sorga. Dan kasih dari Kristus Yesus yang ada di hatimu. Dan kuasa Roh Kudus, kuasa perlindungan Tuhan menyertai setiap orang percaya, setiap anak Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus akan berjumpa dengan kita kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, happy Sunday.